alladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Ahmaduhu ala kulli halin hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yusawi ziyadata ni'amihi fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul manni wal ifdal wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-munqidhu minadh dhalal wad da'i ila asyrafil khisal wa mubayyinul haram minal halal sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadi wa ala ashabihi wa alihi khairi al amma ba'du. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'anna wa takhashu'anna wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan hari ini, hari ke berapa ini ya? 10 ya? 11. Kita masih diberikan 11 ya, hari ke-11. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di 20 hari terakhir ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengistiqomahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ibadah puasa kita harus benar-benar ditingkatkan kualitasnya agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Ternyata takwa itu mudah diucapkan tetapi sulit di dalam pengamalannya. Sekali lagi kita mohon kepada Allah di bulan yang mulia ini karena kita mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, yang banyak kekurangan. Hanya dengan pertolongan Allah lah kita akan diberikan kemampuan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Juga tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kepada kita umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, minggu yang lalu kita sudah membahas sedikit mengenai fikih puasa. Mungkin belum selesai ya, tinggal sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh iya, ngomong-ngomong nih sudah berapa juz nih baca Qur'annya? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang sudah di atas 20? Belum. Nah, sedikit aja untuk motivasi ya. Jadi di dalam sebuah keterangan itu disampaikan katanya al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin gitu. Biasanya orang itu merindukan surga gitu. Orang itu kalau ditanya kamu mau masuk surga? Enggak, oh pasti mau jawabannya. Tetapi sekarang ada 4 golongan manusia justru dirindukan oleh surga itu sendiri. Yaitu orang yang pertama katanya talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, gemar membaca Al-Quran itu ya tergantung dari pertama ya kemampuan ya. Kemauan, niat gitu ya. Niat. Kalau kita niat kuat, niatnya yang kuat gitu, niatnya kuat gitu untuk mengejar target bacaan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemampuan. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya katanya diukur atau dinilai dari sejauh mana
niat yang ada di dalam hatinya. Jadi ketika niatnya kuat ingin membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tersebut akan diberi kemampuan. Nah, sesungguhnya menghatamkan Al-Quran itu tidak sulit ya, kecuali kita itu tadi punya target. Jangan sampai kalau untuk target dunia kita bisa mengejarnya, tetapi untuk target akhirat kadang-kadang kita tidak berdaya sama sekali. Ya minimal bulan Ramadan ini setiap waktu sholat 5 lembar, kalau misalnya pengen 1 bulan tamat, setiap waktu sholat 5 lembar. Kalau pengen 2 kali khatam, berarti sehari 2 juz gitu ya. Nah seharinya kurang lebih berarti berapa tuh? Oh maaf itu ya, kalau 1 hari untuk 1 bulan itu 1 hari 1 juz lah gitu ya. 1 juz itu kurang lebih berapa lembar tuh? 1 juz tuh. Ya pokoknya sebulan itu 1 juz. Sehari 1 juz. Jadi 1 bulan khatam Al-Quran. Nah kalau saya itu biasanya sehari setiap waktu sholat itu 5 lembar. Berarti kalau 5 kali 5 lembar, berarti 25 lembar itu lebih dari 2 juz ya. Nah kalau pengen sehari 1 juz, berarti kurang lebih 10 lembar per hari. Jadi setengahnya. Nah itu. Jadi surga itu merindukan, saya belum bisa membacanya. Oh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberikan pahala yang besar kepada orang yang keinginannya besar tapi kemampuannya kurang. Oleh Allah sangat dihargai, justru pahalanya besar bagi dirinya karena keinginan yang kuat walaupun kemampuannya terbatas. Oleh karena itu bulan Ramadan jangan kita sia-siakan kecuali kita semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, surga juga merindukan kepada wahafizil lisan, yaitu orang-orang yang suka menjaga, suka memelihara lisannya. Nah ini bulan ini supaya tidaklah berkata-kata kecuali kata-kata yang berguna, kata-kata yang bermanfaat, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jadi kalau kita bicara urusan dunia nggak ada manfaatnya, lebih baik diam. Lebih-lebih urusan akhirat gitu ya, yang nggak ada manfaatnya bagi dunia dan akhirat, maka lebih baik kita diam. Karena selamatnya manusia itu katanya dari sejauh mana. Kemudian yang ketiga, surga merindukan kepada orang yang suka memberikan makan. Ini lebih luas sih sebetulnya. Jadi wamut imul ji'an itu orang yang perhatian kepada orang lain, kepada orang-orang yang tidak mampu. Lebih-lebih pada saat ini di masa di mana wabah COVID-19 ini tersebar di seluruh dunia, semakin lama kemampuan manusia, kemampuan ekonomi orang-orang di sekitar kita, termasuk kita, pasti ya mengalami penurunan gitu ya. Oleh karena itu, walaupun kondisinya seperti sekarang, membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa, kita tetap menyisihkan sebagian harta kita, baik dalam kelapangan ataupun dalam kesempitan, kita usahakan untuk bisa membantu orang lain. Lebih-lebih orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan kita perhatikan itu benar-benar, terutama makanan. Tidak ada orang satupun yang tidak membutuhkan makanan. Karena sedekah makanan itu
Jangankan kita nggak perlu kita minta jadi doa kebaikan bagi kita. Kegembiraan hatinya itu menjadi doa dia kepada Allah untuk kebaikan diri kita. Karena itu mari ya, di bulan Ramadan ini kita perhatikan siapa tetangga kita yang lebih baik itu, jangan mereka mendatangi kita, justru kita yang inisiatif ya, datang memberi dan nggak perlu digembar-gembor supaya kehormatannya terjaga, kemuliaannya terjaga. Ini bukti bahwa kita dengan saudara kita yang seiman itu adalah seperti satu tubuh, seperti tidak akan bisa terpisahkan. Kemudian yang keempat, surga juga merindukan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Karena buah dari ilmu itu adalah amal. Jadi jangan sampai kita banyak ilmu tetapi kita minim sekali dalam pengamalannya. Ketika kita mendengar sebuah keterangan dan kita yakin, kemudian kita berusaha mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Nah, itu hanya ya motivasi bagi kita semua supaya jangan menyia-nyiakan waktu yang begitu banyak ini untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Melanjutkan sedikit saja mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Ini mungkin sudah pada tahu ya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu kalau di dalam kitab ini semuanya ada 10. Yang pertama ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang asal. Seperti kemarin itu apa? Telinga, hidung, mulut, kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu lubang-lubang asal. Yang pertama ada sesuatu benda yang masuk ke lubang-lubang asal, hidung, mulut, telinga, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Atau katanya yang kedua, ada yang masuk kepada sesuatu yang bukan lubang asal. Seperti apa? Misalnya, ini jarang dibahas nih. Misalnya orang itu luka di kepalanya, ya, luka di kepalanya sehingga tembus sampai ke otak gitu ya. Inilah ekstrim gitu ya. Tembus sampai ke otak. Maka kalau ada ain atau benda itu juga membatalkan puasa. Dia masuk ke otak itu, ke dalam kepala itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, kalau yang tadi ke satu kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan huknah. Huknah itu adalah obat yang disimpan ke dalam salah satu lubang yang dua. Ya, memasukkan obat ke dalam kemaluan depan atau belakang. Ya, itu membatalkan puasa karena itu memasukkan benda ke lubang asli, lubang asal gitu ya. Kalau orang wasir kan biasanya suka memasukkan obat wasir ya. Kalau yang kemaluan depan adalah gitu ya, obatnya mungkin penyakit apa gitu yang dimasukkan ke kemaluan depan. Itu juga membatalkan puasa. Bagaimana kalau dapat? Tapi kalau mengacu kepada fikih Imam Syafi'i, ya, karena suntiknya misalnya bukan ke lubang asal dan nggak tembus tadi seperti ke kepala, ke otak itu, maka mutlak tidak batal gitu. Tapi ada juga yang mutlak batal gitu. Ada juga tergantung tergantung dari kondisi. Ya. Duh, maaf nih ada telepon. Itu ya. Kemudian yang keempat, membatalkan puasa itu adalah muntah dengan disengaja. Ya. Muntah yang disengaja itu membatalkan puasa
Bagaimana kalau tidak sengaja, seperti yang kemarin disampaikan, misalnya sedang dalam musafir atau safar gitu ya, berkendara kemudian dia mabuk, muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian yang kelima, yang membatalkan puasa itu al-wat'u amdan fil farji, yaitu berhubungan suami istri yang disengaja. Itu juga membatalkan puasa. Asadisu al-inzal. Yang keenam adalah inzal. Inzal itu adalah khurujul maniyyi an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi au ghairi muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi. Jadi yang dikatakan inzal itu adalah keluar mani sebab karena apa ya, bersentuhan. Jadi keluar mani karena bersentuhan, bukan karena jima ya, bukan karena jima. Jadi keluar mani karena sebab bersentuhan. Seperti apa contohnya? Baik yang haram hukumnya ya, keluar maninya itu secara haram, seperti pakai tangannya sendiri. Mohon maaf ya, pakai tangannya sendiri. Kalau istilahnya apa tuh? Onani atau masturbasi gitu ya. Onani atau masturbasi dengan tangannya sendiri itu hukumnya haram. Nah, ketika puasa ya, sedang melaksanakan puasa, melakukan dua hal tersebut, melakukan onani atau masturbasi, kemudian keluar mani, maka di samping dosa juga puasanya batal. Atau yang enggak haram misalnya, seperti dikeluarkan mani itu oleh istrinya atau suaminya. Ya, dikeluarkan maninya itu oleh istrinya atau suaminya. Tetap karena inzal itu maknanya sengaja, ya, sengaja mengeluarkan mani, bukan karena tidak disengaja, maka batal. Cuma ada haram, ada enggak. Kalau sama istrinya kan enggak haram. Kalau sama tangannya sendiri jadi haram. Itu ya, yang ke berapa itu? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh sampai ke 10 itu berurutannya. Yang membatalkan puasa itu haid, ya. Kemudian nifas, kemudian junub, kemudian riddah. Nah, riddah nih jarang dibahas nih. Ternyata kita sering menganggap bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu sekitar itu saja ya. Makan, minum, jima, kemudian apa tadi? Inzal gitu ya. Nifas, haid gitu ya, hanya itu saja. Ternyata ada hal lain yang menyebabkan seseorang itu menjadi batal puasanya karena murtad. Nah, karena murtad. Nah, ini jarang diperhatikan. Kalau di dalam kitab Sulamut Taufik itu sampai didetailkan gitu apa saja sih yang termasuk murtad. Ya, secara ringkas murtad itu terbagi menjadi tiga. Ada murtad keyakinan. Misalnya kita meyakini di dalam hati bahwa Allah itu tidak melihat terhadap diri kita, langsung otomatis ketika kita menganggap bahwa Allah itu bukan zat yang maha melihat, atau meyakini bahwa Allah itu tidak tahu, maka secara keyakinan dia sudah keluar dari iman ya. Maka dia seperti orang yang murtad, dia orang murtad. Maka batal wudunya. Atau misalnya ketiga orang mendapatkan musibah, kemudian dia tidak menerima, bahkan dia menyalahkan Allah bahwa ini bukan ketentuan atau takdir dari Allah, maka itu juga sama, keluar dari keimanan dan orang tersebut dikatakan murtad. Ada lagi misalnya yang termasuk kategori murtad perbuatan. Kalau murtad perbuatan itu jelas ya, terlihat gitu. Misalnya orang menyembah matahari atau menyembah benda-benda mati, misalnya patung-patung, atau sujud kepada selain Allah, gitu ya. Itu juga sama murtad. Nah, yang paling sering ya, dan orang tidak menyangka bahwa itu murtad adalah murtad ucapan. Kata-kata yang mengeluarkan
dia dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Misalnya kata-kata merendahkan, kata-kata menghina, kata-kata menghinakan ya, merendahkan. Memang yang dibacakan ayat Al-Qur'an, tetapi tujuannya istihza. Istihza itu mempermainkan. Misalnya ketika kita sedang di jalan tol, kemudian berkata, sambil main-main, sambil bercanda. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah semoga engkau berikan kepada kami jalan yang lurus. Tapi sambil bercanda. Jadi karena dia sedang ada di perjalanan, di jalan tol gitu, karena jalan tol itu lurus. Sambil bercanda, sambil tertawa-tawa, meremehkan, merendahkan, mempermainkan. Nah itu juga bisa menyebabkan orang keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain dia sudah termasuk orang yang murtad. Atau kata-kata misalnya seperti ini. Kita berkata kepada orang lain, ya kafiru, gitu ya. Hei kafir, kepada orang yang beriman kita mengatakan kafir dengan hatinya, ya, mengatakan itu dengan hatinya, ya kafiru. Maka itu juga sama. Kata-kata yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad karena ucapan. Jadi murtad itu salah satu di antara yang menyebabkan seseorang itu tanya. Wah, ini harus hati-hati nih. Kalau dibahas panjang sekali, banyak sekali ya murtad ini. Sehingga kita sering kurang gitu perhatian kepada hal-hal yang menyebabkan menyebabkan puasa menjadi batal karena murtad ini. Gitu ya. Jadi ada 10 ya yang membatalkan puasa. Cuman yang saya soroti di situ masalah murtad ya. Murtad, hati-hati. Kemudian disunahkan ketika saum itu, wah kita sudah hafal ya. Tapi ini tabaruk ya. Kita membaca kitab itu jangan sepotong-sepotong ya, supaya tuntas gitu. Jadi sunnah ketika puasa itu hanya 3. Pertama, takjilul fitri. Takjilul fitri itu apa? Takjilul fitri itu menyegerakan berbuka. Halo? Ya, terus. Masih ya? Ini ada apa itu gangguan? Takjilul fitri itu adalah menyegerakan berbuka. Jadi sesuai nih dengan nafsu ya. Sesuai. Memang kalau sedang lapar, pengennya buru-buru makan. Yang pertama, sehingga disunahkan bagi kita untuk menyegerakan berbuka. Kemudian takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Ini juga cocok dengan nafsu. Supaya apa mengakhirkan sahur? Ya supaya makanannya kan belum lama sebelum imsak itu ya. Berarti nggak lapar lah intinya, supaya nggak lapar. Jadi supaya kuat gitu. Makanya si berbuka disegerakan, sahurnya diakhirkan ya supaya kita kuat melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian yang ketiga, sunnah di dalam puasa yaitu tarkul hijri. Ya. Jadi meninggalkan kata-kata yang kotor, yang jorok, yang jelek gitu ya. Minal kalami, dari segala ucapan kita. Ya, meninggalkan apa-apa atau kata-kata yang kotor, yang jorok, yang jelek gitu. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Nah itu saja mungkin ya fikih puasa sekilas gitu ya. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan puasa ini. Kenapa sih di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa goal atau goyah atau tujuan akhir puasa itu la'allakum tatakun, ingin menjadikan kita ini menjadi hamba yang bertakwa, tetapi dalam kenyataannya sedikit sekali orang yang mendapatkan predikat hamba-hamba yang bertakwa.
Sudah beberapa kali kita melaksanakan ibadah puasa, tetapi kita belum bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Buktinya apa? Ketika Ramadan meninggalkan kita, kita memasuki bulan Syawal, ibadah kita itu malah bukan meningkat, malah menurun. Ini bukti bahwa ibadah puasa kita itu belum bisa menjadikan diri kita ini, saya ini termasuk saya, belum bisa menjadikan diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan ruba soimin kata laisa min siamihi illal juwal atsyu ya. Ruba itu di sini tidak sedikit berarti banyak. Banyak orang yang berpuasa tetapi bagiannya hanya lapar dan dahaga saja. Memang dia berpuasa secara zahir, secara fisik dia melaksanakan ibadah puasa, menahan makan dan minum. Tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya lapar dan dahaga saja. Tidak bisa menjadikan dirinya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka saya membuka di dalam sebuah keterangan asarnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kenapa sih kita belum bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan ya salah satunya mungkin dengan ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, beliau menyampaikan katanya, laula khamsu hisalin ay sifatin mahmudatin madmumatin lasar nasu kulluhum salihin katanya. Kalaulah tidak ada 5 hal ini, yaitu 5 sifat buruk, maka sesungguhnya semua manusia itu akan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang soleh. Ternyata ada 5 hal yang menjadi penghambat, penghalang orang itu menjadi hamba yang soleh atau hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sayyidina Ali menyampaikan apa saja sih yang menjadi penghambat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwaluha al-qana'atu ayridho bil jahli. Yang pertama yang menyebabkan kita belum bisa mencapai derajat muttaqin, belum bisa mencapai derajat hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah ridho, ya, rela dengan kebodohan. Bi'adamil ilmi bidini, terutama ridho dengan tidak tahu mengenai hal-hal tentang ilmu agama. Ini yang menjadi sebab seseorang itu sulit untuk menjadi hamba Allah yang solihin, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang yang baik, seorang yang soleh, maka yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan diberikan pemahaman di dalam agamanya. Memang betul sih, tidak setiap orang yang ngerti itu pasti soleh, tetapi yakinlah bahwa orang yang soleh itu biasanya dari orang yang mengerti, yang berilmu. Itu. Kemudian ada juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Hakim, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah itu sangat benci, murka kepada setiap orang yang hanya mengerti urusan dunia tetapi jahilin bil akhirah. Dia jahil, dia bodoh di dalam urusan akhirat. Auzubillah min dzalik. Kita menganggap bahwa dunia itu segala-galanya. Ternyata ketika kita memasuki alam kubur, kita baru menyadari bahwa dunia yang kita pernah rasakan itu nggak ada apa-apanya ketika kita sudah memasuki alam kubur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu murka kepada orang yang hanya mengerti urusan dunia, tetapi dia tidak mengerti tentang urusan akhirat. Yang seharusnya akhirat itu menjadi tujuan yang paling utama bagi setiap orang. Karena akhirat itu selama-lamanya, dunia itu hanya sementara saja, hanya sebentar saja. Nah, orang yang
di dalam hal ilmu itu orang itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Menurut Imam Ghazali, Hujjatul